Puji nama Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu semua. Haleluya. Haleluya, kita bersuka cita. Kita boleh bertemu kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mungkin yang di belakang bisa maju ke depan untuk mengisi bangku-bangku yang kosong di depan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian sembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus Dia sungguh baik. Ajaib rencanamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk
segenap hatimu. Tanda engkau bersyukur atas kebaikannya. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau, kami mau terus dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau ambil alih ibadah kami Tuhan, biar segala hormat, pujian, kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Raja kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh lebih lagi kita kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Haleluya. Mari yang bersuka cita kita boleh kasih deh. Tos kiri kanan kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagimu, baik bagiku, baik bagi kita semua. Kita masuk dalam hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbang-Nya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan puji Dia tiuplah sangkakala.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa kami yang mulia. Bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus.
Engkau berserta kami Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang kami imani Tuhan, padamu Tuhan yang setia. rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan
kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan hadirat Tuhan. Tuhan. Rama-rama ya masik, ya Ku masik. rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Ku Kudus. rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. 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 Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Kami tahu hadirat-Mu sudah ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Roh Kudus-Mu saat ini tercurah di tempat ini. Saat kami memperingati hari Pentakosta hari ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Sedang melawat kami jemaat-Mu. Keluarga besar GB Tanah Merah. Bahkan melawat semua umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Yang memperingati pencurahan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Seberapapun pujian penyembahan kami umat-Mu, terimalah menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan saat ini bagian Tuhan untuk memberkati kami. Di dalam kami memperingati pencurahan Roh Kudus hari ini. Kami tahu Roh Kudus-Mu sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Saat Engkau Tuhan ada di tengah-tengah Yerusalem pada waktu pertama kali. Setelah Engkau bangkit Tuhan 50 hari. Roh Kudus-Mu diutus oleh Bapa untuk mengurapi kami. Untuk memenuhi hidup kami dan saat ini kami merayakannya. Biarlah kuasa daripada peringatan pencurahan Roh Kudus ini mengalir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Di tengah-tengah jemaat-Mu yang sudah memuji menyembah Engkau. Karena kami tahu di atas pujian penyembahan kami Engkau bertahta. Dan saat ini Tuhan kami percaya mujizat-Mu, kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Di dalam nama Yesus pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai dengan kuasa-Mu, pengurapan-Mu mengalir Tuhan. Sehingga kami semua keluarga besar GB Tanah Merah yang hadir Tuhan maupun yang tidak hadir diperlengkapi dan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang kencang. Mantap, mantap.
Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Oh, ini saya lagi semangat nih. Shalom. Haleluya, harus begitu ya. Puji Tuhan. Kebetulan, ya enggak kebetulan ya, ini juga karena rencana Tuhan. Kenapa harus saya? Biasanya aku minggu terakhir kok. Minggu terakhir, minggu depan ya. Tapi hambanya minta untuk saya yang melayani di peringatan pencurahan Roh Kudus ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ada catat beberapa ya yang memberitakan tentang pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Waktu dia bangkit 40 hari dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya, memperlengkapi murid-muridnya. Dan setelah 40 hari dia katakan, aku akan kembali kepada Bapa, kembali ke surga. Tetapi aku tidak membiarkan kau yatim piatu. Kata Yesus kepada murid-muridnya, aku akan memberikan gantiku. Aku minta kepada Bapa, yaitu yang akan menolong engkau, yang akan menghibur engkau, dan yang akan memperlengkapi engkau. Dan itu juga janji Tuhan ini, perkataan Tuhan Yesus ini menjadi bagian kita, menjadi milik kita. Amin. Puji Tuhan. Kita coba buka dulu dari kitab Yoel 2 ya. Yoel 2 ayat 28, 29, 32. 3 ayat. Mungkin ada satu yang bisa membacakan. Coba Pak Jabat bacakan tolong. Yoel 2 ayat 28, 29 dan 32. Ayat 29 aja Pak. Ayat 32. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di kitab Yoel ini dari perjanjian lama, yaitu kitab Taurat, sudah dinubuatkan tentang bagaimana akan terjadi pada hari-hari terakhir, yaitu setelah Yesus datang ke dunia menjadi anak manusia. Dia adalah Allah yang dikatakan dia turun melalui firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu sudah menjadi manusia ya, dikatakan di kitab Yohanes itu. Dan ada di tengah dunia ini. Tetapi banyak orang kepunyaannya menolak dia, tidak mengenal dia. Hanya umat Tuhan. Sudah dikatakan ada, dia turun jadi manusia untuk menyelamatkan. Tetapi kita lihat banyak orang yang gak percaya. Bahkan di kitab dari saudara kita pun ada itu. Disebut Isa. Isa kalimatullah. Kalimat Allah yang turun jadi manusia. Yesus itu adalah firman Allah yang turun menjadi manusia melalui perawan Maria. Tidak karena hubungan laki-laki dan perempuan. Lahirlah manusia kudus, manusia teramat suci. Tetapi untuk apa? Untuk menderita.
untuk mengambil alih dosa-dosa kita, kelemahan kita, penyakit kita lain ditanggung di kayu salib. Amin. Jadi kalau kita ada di sini yang sakit, aku sih udah gak merasa sakit, biarpun kesakitan, tapi aku tidak katakan aku sakit. Aku sudah sembuh. Karena beberapa waktu yang lalu tanpa operasi, kanker payudara sembuh, tumor otak sembuh, bocor jantung sembuh tanpa dioperasi. Batu empedu juga sembuh. Cuma tadi malam saya ada serangan. Habis saya mendoakan orang yang sakit batu empedu. Sampai jam 2 saya gak bisa tidur karena kesakitan bagian empedu saya. Padahal dokter katakan udah hilang waktu itu. Sudah harus diangkat empedu saya, bukan hanya batunya yang diangkat. Empedunya harus diangkat karena terlalu banyak, batu-batu itu besar-besar. Tapi waktu itu Tuhan kasih mujizat buat saya setelah pulang dari KKR, dari Makassar ya. Saya pergi ke dokter, diperiksa semua, tidak ada batu itu. Namun waktu kemarin itu sempat mungkin saya terlalu kurang mengucap syukur. Aku sih mengucap syukur, tetapi mungkin batinku Tuhan lihat kurang mengucap syukur. Sehingga ada lagi pasir-pasir di batu empedu, di empedu itu. Kayak batu-batu kecil, pasir-pasir. Diperiksa di Pineng, oh ada pasir-pasir tapi gak apa-apa kata dokter. Saya mendoakan kemarin, tadi malam, memang saya mendoakan udah malam. Habis mendoakan, padahal tadinya memang udah ada rasa pulang dari gereja, mungkin saya terlambat makan rujak pula. Dikasih hambanya rujak, enak sekali. Nah, lupa kalau terlambat makan rujak. Nah, sampai jam 2 pagi saya kesakitan, saya hanya berdoa, saya tengking-tengking segala yang tidak tanam oleh Bapa di surga, tercabut sampai dengan akar-akarnya. Jam 4 saya bangun, dan jam 2 itu masih kesakitan. Saya masih terus berdoa. Saya sempat tertidur, jam 4 bangun. Yang sakit udah gak ada, hilang semua. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tadinya saya mikir, aku nanti harus bisa melayani firman, kalaupun aku harus ke IGD, harus pulang dari ibadah. Ternyata, ya sekarang aku gak perlu ke IGD, karena Tuhan Yesus sudah berikan aku kesembuhan. Amin. Oh, kalau Tuhan sembuhkan, saya hambanya, anak-anak Tuhan semua, hamba-hamba Tuhan disembuhkan. Amin. Imani, karena imanmu lah yang menyembuhkan engkau, bukan imanku. Imanmu, kalau kau katakan dalam nama Yesus aku sembuh, sembuh terjadi. Mujizat Tuhan tetap ada, amin. Karena sudah diambil alih semua penyakit kita, pemberontakan kita, dosa-dosa kita diambil alih di kayu salib. Dia menderita untuk mengambil alih semuanya, sampai dia katakan waktu dia menundukkan kepala, tanda dia sudah nyawanya terlepas. Dia katakan sudah selesai. Tanggung jawab Tuhan Yesus untuk dosa-dosa kita, penyakit kita sudah selesai. Apakah sudah selesai terus Tuhan terus tinggalkan kita? Tidak. Tuhan Yesus sampai saat ini, sampai saat ini dia menunggu untuk dia datang kembali mengangkat kita orang percayanya. Dia tetap memperhatikan kita, memperhatikan saudara. Maka turunlah Roh Kudus yang dikatakan menjadi penolong, menjadi penghibur bagi saudara dan saya. Saat kita sedih, saat kita merasa hampa, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Jadi jangan merasa sendirian. Sempat aku selalu merasa sendirian sampai gak bisa tidur. Tetapi dalam pencurahan Roh Kudus ini aku katakan, aku bangkit menjadi lebih daripada pemenang. Jadi saudaraku pun yang mengalami pergumulan, mengalami kelemahan, kekurangan di hari Pentakosta ini, kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Terima itu kuasa Roh Kudus itu tercurah dalam hidupmu. Siapa di sini yang belum merasa udah dipenuhi Roh Kudus? Dalam hidupnya belum tercurah Roh Kudus dalam hidupnya. Angkat tangan, jujur aja gak apa-apa. Tuhan lihat kok. Oh sudah semua. Oh mantap, bener ya. Nanti kalau ada orang yang harus dilayani, harus dia siap melayani. Amin. Jangan bilang udah penuh Roh Kudus tetapi ada kudis-kudis yang datang nawarin. Roh Kudusnya menyingkir, kudisnya yang
menonjol. Jangan. Kita gereja yang dipercayakan Tuhan untuk kita melakukan segala pekerjaan yang dipercayakan Roh Kudus buat kita. Yaitu roh penolong, penghibur, roh yang membuat kita diberi kuasa. Ya, karena dikatakan firman Tuhan, tanda-tanda percaya itu akan menyertai setiap orang yang diutus. Pergilah ke seluruh bumi, seluruh penjuru bumi. Beritakanlah Injil keselamatan pada siapapun. Apa terus kita ada yang begitu memang, seperti di Manado, di tempat-tempat lain ya, KKR di pasar. Di Manado udah sering karena memang di sana mayoritas ya. Wah, terjadi mujizat. Tapi kalau kita ini ya, kita karena di kota besar, Tuhan akan pakai saudara di lingkungan pekerjaan, di lingkungan pergaulan. Dengan apa? Apa terus kita katakan, harus percaya Yesus ya, enggak percaya Yesus binasa. Bukan begitu, Tuhan kasih hikmat, roh hikmat Tuhan kasih. Dari buah-buah Roh Kudus yang tercurah dalam hidupmu. Jadi tanda-tanda kalau saudara dan saya mengatakan aku udah penuh Roh Kudus. Harus nampak dari mana? Buahnya. Berapa buah Roh Kudus? Ada 9. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekarang gak usah lihat orang lain. Coba kita tanya diri kita lihat diri kita. Sudah adakah 9 buah roh itu dalam hidup kita? Oh udah ada tapi masih secuil. Masih seetik. Saya kasih tahu. Di akhir zaman ini menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua mengangkat kita orang percayanya. Kita harus di atas 50%. Tidak boleh di bawah itu. Kalau bisa di atas 60%. Buah roh itu harus nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kalau di sini, ayo jujur di hadapan Tuhan. Kalau belum pernah merasakan Roh Kudus tercurah dalam hidupmu, nanti kalau kami hamba-hamba Tuhan minta untuk siapa yang mau didoakan silakan maju ya. Karena dalam pencurahan Roh Kudus ini kita peringati dan kita sudah minta supaya pengurapan Roh Kudus tercurah buat gerejanya, terutama gereja GBI Tanah Merah. Amin. Puji Tuhan. Kita teruskan. Ya, ini masih di kitab Yoel. Banyak di kitab-kitab Perjanjian Lama itu bukan hanya di kitab Yoel, di kitab Yesaya, di kitab Yeremia ya ada. Kalau saya runut ini, wah yang saya catat ini banyak. Bisa-bisa 2 jam aku nanti khotbah. Pasti kalian tidak suka. Haleluya. Ya, jadi yang poin-poinnya saja supaya kita diperlengkapi dalam menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Jadi di Yoel 2 ayat 32 tadi dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus ini digenapi dalam perjanjian baru saudaraku. Ya, yang ada di Yoel, yang ada di Yesaya dan kitab-kitab lain digenapi, yaitu dikatakan pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nanti bisa dipelajari di rumah ya. Yaitu saya katakan tadi hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saya bacakan aja ya ayat 1 sampai 13 ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing.
Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi di Yerusalem, di Bait Allah di Yerusalem, disitulah pertama kali murid-muridnya dan orang-orang yang ada di jemaat Yerusalem sedang beribadah. Disitulah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negara asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Jadi mereka yang punya bahasa di Yerusalem itu mereka heran. Kok orang-orang yang datang ini dari segala bangsa, dalam segala bahasa kok bisa berbahasa yang bisa dimengerti satu dengan yang lain, ya. Bukan bahasa orang-orang itu, tapi bahasa dari yang hadir di situ. Mereka berkata-kata dan bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudaraku, bukan sekarang pun, sampai sekarang pun masih terjadi. Ada orang berbahasa roh atau ada baptisan Roh Kudus ditertawain. Karena apa? Tidak pernah mempelajari firman. Jemaat Tuhan yang sudah mempelajari firman Tuhan ini, kalau ada orang menerima baptisan Roh Kudus akan terharu. Bahkan akan mendapatkan semangat, transfer itu, pengurapan Roh Kudus itu kepada orang yang di sekitarnya. Tapi di sini katakan orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Di Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ingat, mengajar dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau Roh Kudus sudah turun atas hidup kita, apa saja yang kita pelajari, apa saja yang kita dengar, semua itu akan Roh Kudus meteraikan dalam hatimu, dalam hatiku. Amin. Jadi pencurahan Roh Kudus adalah rangkaian peristiwa penting dari karya pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib. Dari sinilah kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan Allah, ya saudaraku. Kejadian atau peristiwa ini berlangsung setelah 10 hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi 10 hari setelah Tuhan Yesus naik sesuai dengan janjinya, dia turun berupa apa? Roh Kudus. Ya. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Dan itu bertujuan dikatakan saudara setelah berlangsung setelah 10 hari naik ke surga. Tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan dia katakan aku tidak biarkan kau yatim piatu, yaitu tujuannya untuk mengingatkan kita agar kita bersuka cita dan penuh ucapan syukur. Amin. Jadi kalau ada di antara jemaat yang masih belum ada sukacita dan tidak bisa mengucap syukur. Mengucap syukur itu ayat emasku loh, dikasih oleh hambanya sebelum pergi. 1 Tesalonika 5. Bersukacitalah senantiasa, apalagi? Kan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah daripadamu. Kemudian apa? Jangan padamkan roh, itu ayat 18-nya. Ya, 4 ayat ini loh, 1 Tesalonika 5. Ayat 16, 17, ayat 15, 16, 17, 18.
Bersukacita senantiasa. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan, ayo nyanyi. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Itu. Jadi harus bersukacita senantiasa. Ternyata apa? Dalam keadaan suka dan duka harus bersukacita. Dalam duka ternyata itulah yang dikehendaki Tuhan daripadaku, daripada saudara. Mungkin punya pergumulan yang berat dan pekerjaan di dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Tapi Tuhan ingatkan, bersukacitalah senantiasa. Bisa kita bersukacita mengucap syukur dalam segala hal kalau Roh Kudus turun atasmu. Amin. Roh penolong itu, roh penghibur itu yang kita terus undang setiap hari. Saat kita dapat serangan kesedihan, saat kita mengalami serangan intimidasi iblis, lalu kita undang Roh Kudus, Engkau penolong. Roh Kudus, Engkau penghiburku. Masuklah dalam rohku, menyatulah dengan rohku. Itu harus selalu kita katakan saudaraku ya. Jadi di sini diingatkan kita untuk kita harus bersukacita senantiasa, penuh ucapan syukur. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu menyertai kita senantiasa. Amin. Hari Raya Pentakosta adalah hari yang sangat bermakna. Ini kita merayakan hari Pentakosta ini sangat bermakna untuk kita dibangunkan kembali. Roh kita harus bersemangat untuk merayakan hari Pentakosta ini. Dan saat kita semangat dan roh kita menyala-nyala, disitulah Roh Kudus mengurapi saudara dan saya. Bukan Roh Kudus belum datang, dia sudah ada di dunia ini. Tetapi seringkali kita menutup hati, menutup roh kita, sehingga roh Tuhan undur daripada kita. Bisa loh Roh Kudus itu undur saat Roh Kudus berduka. Saat kita mendukakan Roh Kudus, makanya dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Karena saat Roh Kudus didukakan, dia akan undur. Dan dia yang tahu, kita bisa di hadapan manusia, kau boleh bersandiwara, tapi jangan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kita kayaknya semangat mengucap syukur. Padahal rohnya tidak ada ucapan syukur. Malah kecewa, bersungut-sungut. Nah itu. Jangan seperti bangsa Israel karena sungut-sungutnya. Bangsa Israel dibinasakan di padang gurun. Kita ini Israel rohani yang terus mengucap syukur. Terus ada sukacita. Meskipun dalam pergumulan seperti apapun beratnya. Yang pasti Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Dia akan menghibur engkau, dia akan menolong engkau. Sehingga engkau disebut lebih daripada pemenang. Amin. Saudaraku, saya teruskan. Ya. Jadi ini adalah amanat dan penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus ya, dengan kita rayakan hari Pentakosta hari ini. Ya, menunjuk pada 50 hari setelah kebangkitan Yesus itu adalah janji. Janji kebangkitannya itu adalah janji. Amanat dan penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan bagi kita umat percaya di seluruh bumi ini. Peristiwa ini telah dinubuatkan juga, tadi saya sudah katakan di kitab Yesaya ya, tapi belum saya sebut. Yesaya 44 ayat 3 sampai 8. Ayo kita baca aja deh biar kita ini. Kita bangkit berdiri untuk membaca Yesaya 44 ayat 3 sampai 8 ini. Ayo. Ini nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus di kitab Yesaya. Yesaya 44 ayat 3 dulu. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ayat 4. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai.
Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Dan tidak ada Allah selain daripadaku. Ayat 7. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Ayat 8. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Jadi kita diingatkan, silakan duduk. Saudara dan saya adalah saksi-saksi janji daripada Tuhan. Bukan orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Kita dipanggil dan dipilih. Hati-hati saudaraku, di akhir zaman nanti waktu pengangkatan gereja Tuhan. Ada ayat mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kita harus menjadi yang terpanggil dan terpilih. Amin. Bahkan sebelum pengangkatan gereja Tuhan, kita diutus. Kata tadi di depan saya katakan, kita dipanggil, dipilih, dipilih dan diutus. Pergilah seluruh bumi. Maksudnya di mana kakimu berpijak, di mana Tuhan percayakan kau berada, di situ kau harus menjadi saksi Kristus. Amin. Mungkin engkau dibawa ke bumi Jogja, ke bumi Sumatera. Saya baru-baru dibawa Tuhan ke bumi Sibea-bea. Wah. Dulu pernah saya datang ke sana, ke Samosir ya, melihat Danau Toba. Tapi tidak pernah terpikir untuk mengagumi. Ternyata dahsyat sekali. Di situ ada patung Tuhan Yesus yang begitu tinggi. Berapa meter itu saya malah nggak tahu. Tapi tinggi sekali memang dan tempatnya bagus. Saya bilang sama yang bersama dengan saya, wah ini untuk KKR bagus ini. Dan di sana dari semua suku bangsa datang. Jadi ada kerinduan untuk menyaksikan kasih Tuhan itu, di sana bisa terbuka lebar untuk kita bisa menyaksikan kasih Tuhan. Sehingga saya bisa berkenalan dengan orang-orang yang pakai kursi roda, sama-sama pakai kursi roda. Tapi dilihat saya waktu itu memuji Tuhan, akhirnya mereka semua ikut memuji Tuhan. Lalu minta doakan, saya doakan satu-satu. Wih, indah ini, luar biasa ini kalau dipakai untuk KKR. Saudaraku di Sibea-bea itu. Saya katakan jangan sampai kita menyembah patung. Patung ini bukan untuk disembah. Ini untuk kita merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu dahsyat. Menciptakan Indonesia. Saya bilang di seluruh Indonesia Danau Toba lah yang paling bagus. Ciptaan Tuhan. Untuk danau, untuk gunung ya. Saya baru mengagumi kemarin itu ya, bulan yang lalu. Saudaraku, mari kita harus banyak mengucap syukur, banyak kita berdoa. Untuk kita dipercayakan saat kita diutus. Kita boleh mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya sempat juga ke Sigale-gale. Apa sih kalau itu baru pertama kali ini aku memang ke Sigale-gale. Sigale-gale itu ternyata ada patung yang digerakkan untuk nari-nari. Nah orang-orang itu pengen ini juga, pengen tahu juga. Ternyata Sigale-gale itu kayak memberkati gitu loh tangannya. Dalam hatiku ngapain aku mau diberkati patung ini, kupikirkan. Dan digerak-gerakkan itu untuk memberkati orang-orang yang terus nyawer gitu ya. Di bawah tangannya patung itu, Sigale-gale itu ada ini kantong. Jadi orang yang
gini-gini ya, manortor nyembah-nyembah gitu. Pas di depannya si gale-gale itu terus ngasih saweran. Saya tanya para petugasnya, kalian yang punya ini patung ini, si gale-gale ini? Bukan, kami hanya pegawai. Bapak-bapak ini memang nggak ada kerjaan lain daripada duduk-duduk begini. Akan ada sawah begini luas ini, kebun sawah. Kok Amang enggak pergi nyawah atau ngebun? Enggak ada yang dikerjain, alasannya gitu. Jadi istri, ya istri ke kebun. Lah istrinya yang ke kebun. Suami duduk-duduk ngerokok-ngerokok sambil ngelihat orang-orang ngasih saweran ke si gale-gale itu, saudaraku. Waduh, ini tipu daya iblis untuk membuat orang tertarik. Sepertinya dengan memberikan saweran itu di kantong itu sepertinya dapat berkat. Coba bayangkan itu. Dan itu terjadi sampai sekarang. Puji Tuhan kita dari orang Batak ya, yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan dan siap diutus untuk menyampaikan kebenaran itu kepada semua orang yang salah menggunakan karunia Roh Kudus. Saya kasih bapak-bapak itu semua supaya mereka tahu, aku nggak mau ya, maaf ya Pak, saya nggak mau ngasih di kantong itu ya, tapi saya lebih baik memberkati kalian. Nih ya, jangan beli rokok ya, beli untuk ngopi boleh atau apalah. Saya kasih ada beberapa itu. Disitulah kesempatan saya menyampaikan pesan kebenaran itu. Saudaraku, sudahkah kita siap? Kita harus katakan, aku siap Tuhan, dan berikan aku kuasa. Karena Tuhan sudah janji, aku akan memberikan kuasa kepadamu saat engkau mau diutus. Dengan tanda-tanda percaya kepadaku akan menyertai kamu, dikatakan. Engkau akan musir setan-setan demi namaku. Engkau akan menumpangkan tangan orang sakit sembuh. Ular kalajengking ada di bawah telapak kakimu, ada di dalam genggamanmu. Maksudnya ular kalajengking itu adalah perbuatan iblis, tipu daya setan iblis. Segala panah-panah jahat itu bisa kita tundukkan oleh kuasa Roh Kudus yang mengalir dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ayo mulai hari ini, pulang nanti, aku siap Tuhan. Perlengkapi aku. Tidak dikatakan Tuhan itu memperlengkapi hanya pendeta-pendeta, tidak. Orang-orang yang percaya kepadaku, kata Tuhan. Jadi biarpun dia itu sebagai kuli jalanan sekalipun, sebagai orang yang kerjanya rendahan, kalau dia mau dipilih dan diutus Tuhan, ini aku Tuhan, maka engkau akan diberi kuasa. Amin. Tanda-tanda ajaib itu akan menyertaimu dalam pelayananmu, dalam kesaksianmu. Jadi saudaraku, tadi jelas dari Yesaya 44 ini dari ayat 3 ya sampai ayat 8 ini jelas. Itu masih dinubuatkan itu. Baru kata-kata nubuatan digenapi di perjanjian baru. Setelah pencurahan Roh Kudus atas kita, atas gereja Tuhan yang mula-mula di Yerusalem. Dan sampai saat ini ada di tengah-tengah gereja-gereja Tuhan yang mempelajari firman dan yang melakukan firman Tuhan. Karena banyak gereja hanya melakukan dogma-dogma gereja, tetapi tidak menjadi pelaku firman kebenaran. Barang siapa mengurangi dan menambahi apa arti daripada kata nubuatan di kitab ini, dikatakan akan ditambahkan malapetaka kepadanya. Barang siapa yang mengurangi arti daripada kitab nubuatan ini, akan dikurangi bagian kehidupannya. Akan dikurangi. Jadi saudara, ini perhatikan, ini firman Tuhan, bukan kata saya. Jadi mari, yang dikatakan Yohanes 14 ayat 25 sampai 26,
Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Maka dengan janji yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Mengajar kita dan memperlengkapi kita, saudara dan saya, untuk menjalankan perintahnya. Untuk seperti yang saya katakan tadi, kita pergi ke seluruh pelosok bumi. Mungkin pelosok Tanah Merah. Bukan harus ke luar negeri, enggak. Mungkin kita diutus ke pelosok Kelapa Gading, pelosok Tanjung Priok. Siap. Siap untuk menjadi apa? Saksi Kristus. Yaitu seperti yang menjadi doa daripada Pak Gembala untuk kita. Jadilah garam. Jadilah terang. Jadilah saksi Kristus di mana engkau dipercayakan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, cukup? Cukup ini diperlengkapi? Atau masih tambah? Saya bacakan tambah sedikit lagi. Carilah Tuhan selama ia berkenan temui, itu Yesaya 55 ayat 6 ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan temui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayo. Nanti berarti ada saatnya kita mau berseru tidak bisa lagi. Saat kita mau dekat kepada Tuhan tidak ada lagi kesempatan. Di ayat 7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Tuhan Yesus akan mengasihi saudara dan saya. Dan kepada Allah kita, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia memberi pengampunan dengan limpahnya buat saudara dan saya. Seperti yang saya katakan tadi. Dia sudah ambil alih di kayu salib. Semuanya diselesaikannya di kayu salib. Ingat ini, rancanganku ya. Yesaya 55 ayat 8. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Ya. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya rancanganku. Tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, ada ayat yang lain juga dikatakan. Rancanganku adalah apa? Kitab Yeremia. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk apa? Hari depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan buat saudara saya. Kita mungkin seringkali merancangkan kedagingan ini. Oh, aku harus begini, harus begitu. Orang itu harus kubikin begini, bikin begitu. Itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, bukan kegagalan. Maka kalau kita merasa kayak ada jalan buntu, selalu ucapkan, doa profetik itu harus perlu. Doa profetik yaitu menyampaikan pesan Tuhan, mengingatkan Tuhan kembali. Tuhan, rancanganmu bukan kecelakaan, bukan kegagalan. Rancanganmu ada damai sejahtera untuk hari depan yang penuh harapan. Aku mau Tuhan pegang rancanganmu. Aku pegang janjimu Tuhan. Amin. Itu harus kita pegang saudaraku. Rancangan iblis memang itu adalah kecelakaan, kegagalan. Itu yang harus kita patahkan. Tapi rancangan Tuhan itu, ya dan amin Tuhan. Jadilah seperti yang kau rancangkan. Amin. Jadi saudaraku, kayaknya udah cukup ya. Jadi kalau ada pencurahan Roh Kudus seperti di Yerusalem yang terjadi pada murid-murid Tuhan, ya, tercengang-cengang orang, ya, tercengang-cengang saudaraku. Ini nanti terbuka saja di hadapan Tuhan. Siapa yang ingin didoakan, siapa yang masih merasa selama ini mendukakan Roh Kudus, ingat, Roh Kudus itu menyelidiki apa yang di hatimu, yang ada dalam rohmu. Ya, jadi saya kira cukup ya.
Pertanyaannya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tanya dirimu. Ketika kau percaya pada Yesus, aku percaya pada Yesus. Tapi sudahkah Roh Kudus engkau terima? Karena banyak orang mengatakan, aku percaya. Tapi dia percaya hanya sekedar percaya karena mendengar nama Yesus. Tapi tidak mendalami, tidak membuka hati untuk Roh Kudus masuk dalam hidupnya. Nah, sekarang perlu di dalam peringatan pencurahan Roh Kudus ini untuk kita masing-masing menanyakan pada diri kita, sehingga kita bisa diperlengkapi ya dengan peringatan pencurahan Roh Kudus. Saya akan tambahkan sedikit sebelum kita akhiri. Yang pasti dasar kekristenan, saya selalu ingatkan ya. Saudara, selalu saya ucapkan itu, tetapi ini juga saya akan ingatkan kembali. Dasar kekristenan ada 7. 1, mendengar dan percaya. Jadi gak cukup mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan percaya. Harus mendengar, percaya, lalu apa? Yang kedua apa? Ya kok lupa. Bertobat. Bertobat itu artinya apa? Meninggalkan hidup lama. Menanggalkan hidup lama. Dan kalau sudah bertobat itu apa cukup? Aku udah bertobat kok. Harus nampak apanya? Bukan buah roh dong, belum. Buah-buah pertobatan. Ya, karena dikatakan firman Tuhan, hasilkanlah buah-buah daripada pertobatanmu. Karena kapak sudah siap di apa? Di akar pohon. Pohon yang tidak berbuah baik, itu garis bawahi. Yang tidak, semua berbuah, bisa berbuah. Tapi berbuah baik enggak. Yang berbuah baik, yang tidak berbuah baik akan ditebang. Masuk dalam apa? Api. Itu baru kedua loh dasar kekristenan sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga apa? Baptis air. Baptis air sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Di Alkitab ini ada enggak tulisan dipercik? Enggak ada. Percik nih, dipercik. Di Alkitab ditulisnya apa? Baptis air, artinya diselamkan. Yesus sendiri yang adalah Tuhan. Dia mendatangi Yohanes. Dia katakan, Yohanes baptislah aku. Membuka tali kasutmu, aku tidak layak Tuhan. Masa aku harus baptis engkau, akulah yang patut dibaptis, kata Yohanes. Apa jawab Yesus? Sudah sepatutnya lah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan itu adalah penggenapan seluruh kehendak Allah, saudaraku. Akhirnya apa? Yohanes nurut. Yesus karena pada waktu itu dia masih jadi sebagai manusia ya, turun ke air. Setelah dia mengatakan sudah sepatutnya lah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sebagai manusianya, meskipun dia manusia Allah, dia adalah Allah, tapi jadi manusia dia memberi teladan. Sehingga kita pengikut Kristus, pengikutnya, kita melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Amin. Siapa di sini yang belum dibaptis sesuai dengan Alkitab? Angkat tangan, gak apa-apa. Sudah semua? Siapa? Oh, Angel. Oh iya, gak apa-apa. Angel terus siapa lagi? Nanti kita akan bikin apa kelas ini ya, kelas pemuritan ya. Perlu itu. Kita harus jadi murid untuk memuridkan. Karena murid-murid Tuhan juga begitu. Dia dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya mereka memuridkan. Seperti Paulus, luar biasa. Jadi saudaraku, ingat. Tadi baru tingkat berapa? Ketiga, baptis air. Setelah baptis air, apa lagi? Baptis Roh Kudus.
Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu di Yerusalem, di Bait Allah, disitulah mereka dipenuhi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Dengan tanda-tanda apa? Berbahasa-bahasa yang baru, yang diberi Roh Kudus untuk mereka. Saudaraku, di 1 Korintus dikatakan, 1 Korintus 14 itu, bahasa roh. Nanti kalau setelah dibaptis roh, yang kelima apa? Baptis Roh Kudus dulu. Setelah baptis Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus dong. Kita bilang aku udah dibaptis Roh Kudus, ternyata buahnya nggak ada. Itu tadi, nggak ada kuasa. Buah Roh Kudus itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tanda kita sudah dibaptis Roh Kudus harus nampak dari buahnya, bisa dirasakan oleh orang lain, saudaraku. Kasih. Nanti kapan-kapan kita bisa pendalaman Alkitab mengenai kasih, banyak kasih itu. Tapi yang pasti kasih yang dari Tuhan itu adalah kasih agape. Kalau orang Batak bilang holong naso marpabuat. Ya. Kalau di pesta adat kan biasanya ku kasih kau ulos supaya nanti aku pun engkau akan balas. Nah, itu adalah kasih pamrih atau kasih holong namar pabuat. Ku bantu kamu, kamu nanti harus bantu balas. Ajaran Tuhan Yesus bukan begitu. Amin. Itu adalah ajaran dunia. Ajaran Yesus adalah kasih. Kita memberikan kasih. Nanti yang memberikan kasih kepada kita siapa? Yesus. Kita tidak minta balasan kepada orang yang kita beri. Saudaraku, keluarga besar GBI Tanah Merah diajarkan Tuhan untuk penuh kasih. Kasih yang tidak pamrih, tapi kasih agape, kasih Kristus yang kita biasakan. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Bahagia loh saudaraku. Makanya sekarang ini setelah Opung almarhum tidak ada lagi bersama kita, aku sekarang hiburanku apa? Yang paling aku suka kalau pas memberkati orang gitu. Ada orang yang, jadi apa yang dilakukan Pak Gembala, Opung Gembala dulu, kok bisa nular sama aku. Padahal kalau jalan Opung Gembala itu jalan pagi, jarang sama-sama saya gitu. Setelah kaki saya sakit, jarang sama-sama. Tapi setiap pagi mau bangun tidur, ya mau jalan, minta dulu. Apa? Receh-receh. Dari uang 20, 10, 5.000. Itu apa sih Pak? Kok tiap hari? Ya ada aja katanya. Ternyata pemulung-pemulung itu kalau pagi jam tertentu udah pada nunggu di ujung-ujung jalan saudaraku. Dan itu juga terjadi di mana-mana. Kayak kemarin ada pesta. Saya pikir mereka nggak kenal saya. Itu Opung mamanya Sari, Opung Semi. Siapa? Ternyata pemain musik. Pemain musiknya. Waduh, saya kok mereka ingat saya gitu. Saya terharu. Lah pendetanya juga yang khotbah. Saya sawer loh. Padahal saya kalau khotbah di kumpulan-kumpulan gak pernah ada yang nyawer. Tapi saya kacang, aku mengucap syukur. Aku bisa nyawer hamba Tuhan. Saya sawer hambanya. Saya salam. Kapan-kapan melayani gereja kami emang, loh enak apa? Kami juga ini menggembalakan. Oh di mana? Di Tanah Merah, GBI kami. Oh GBI. Iya kami GBI. Heran kan? HKBP kok ngundang
GBI kok ngundang hambanya dari HKBP, berani dong. Kenapa tidak? Nyawer aja saya berani. Pada nyawer. Wah, enak sekali nih hambanya. Banyak semuanya nyawer. Aku juga nyawer. Biarpun aku hamba Tuhan, aku harus nyawer. Itulah anugerah. Amin. Kalau kita bisa memberi, itu adalah satu anugerah. Jangan selalu mengharapkan untuk diberi. Ada saatnya kita memang memberi, ada saatnya kita diberi. Itu kalau udah Roh Kudus yang menggerakkan, mengatur. Nah, aku pulang nyawer-nyawer itu saudaraku. Tiba di rumah sore-sore, mantuku datang. Mah, ini ada kue. Toto ngasih. Ada juga merah. Nah, wah ini namanya beri maka diberi. Luar biasa saudaraku. Jadi sukacita yang luar biasa terjadi setelah aku semakin dipulihkan. Ya saudaraku. Loh, karena saya seringkali lupa, banyak blank setelah Opung pergi. Saya dibawa anak-anak ke dokter jiwa, ke psikiater. Loh iya, aku gak apa-apa, aku gak malu. Ini biar hambanya juga dengar kalau taruh di ini. Iya, sharing kami konsil karena saya kenal hambanya itu, ya, dan kenal sama almarhum juga. Nah, minggu depan ini saya akan menerima jawabannya karena otak saya juga mengapa kok banyak lupa gitu, banyak blank. Baru ketemu gitu di praktek itu juga ada nyalam saya lalu semangat itu. Siapa gitu? Saya bilang, Kak Sari ini, saya bilang gitu. Itu dokter Cynthia yang kasih Mama ozon udah berapa kali gitu loh. Di Jakarta Barat. Oh ya ampun, bisa lupa, bisa blank. Tapi luar biasanya ya, Tuhan itu selalu memberikan jalan. Wah, proses kita ini, masing-masing kita ini diproses loh. Banyak proses cara Tuhan untuk kita semakin andalkan Tuhan. Dan baru tadi malam waktu ibadah doa puasa, pas hambanya Pak Gembala bernubuat, pas bernubuat aku pun merasakan kayak ada malaikat Tuhan memeluk saya. Pokoknya dia berjubah tapi gak ada bersayap. Entah itu sosok Yesus dalam penglihatan saya atau malaikat Tuhan. Tapi saya dipeluk itu begitu saya mendapatkan kekuatan baru. Saya mendapatkan kekuatan baru. Saya pulang di rumah saya katakan, Tuhan putuskan aku untuk ingatanku kepada suamiku. Dia sudah senang. Jangan aku terikat lagi dengan dia. Karena dia juga sudah pesan sebelum berapa jam sebelum pergi. Dia katakan ditulis itu. Tidak ada hubungan orang yang mati dengan orang yang hidup. Jadi Tuhan, sebagaimana hambamu pada waktu masih hidup dia sudah pesan sama aku. Putuskan kami. Sehingga tidak ada lagi hubunganku dengan dia. Nanti kami ketemu Yerusalem baru. Jadi saudaraku, aku bangkit. Saudaraku, jemaat Tuhan, GBI Tanah Merah juga harus bangkit. Bangkit untuk melayani karena kesempatan tidak selalu ada. Amin. Jangan banyak alasan, jangan banyak dalih. Tetapi inilah yang saudaraku ingat. Bahwa kesempatan tidak selalu ada untuk kita dipanggil, dipilih dan diutus. Kalau saudaraku mendengarkan suara Tuhan pada siang ini, pagi siang ini. Jangan keraskan hatimu. Seperti bangsa Israel. Sehingga dibinasakan di padang gurun. Dibinasakan imannya. Dibinasakan semangatnya. Tidak ada berarti lagi. Jadi selagi saudaraku dan aku mendengar suara Tuhan hari ini. Mari jangan keraskan hati kita. Mari kita siap untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan melalui hidup kita. Karena dikatakan selangkah juga maut adanya. Kita tidak tahu kapan Tuhan mau panggil kita. Kita tidak tahu saudaraku. Entah besok, entah lusa. Tapi selagi ada kesempatan, lakukanlah
apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu menyenangkan hati kita. Tuhan lebih dahulu menggendong saudara dan saya. Ada lagu itu digendong itu gimana ya? Bukan anunya, bu gendong-gendong, bukan. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Amin. Wah, luar biasa ya. Ada nyanyian dulu Pak siapa itu ya? Tak gendong. Bukan. Gendongannya dia mah hampa itu. Tapi kalau Tuhan oleh kuasa Roh Kudus yang menggendong kita sampai ke dalam kekekalan, kita dilayakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku semua, keluargaku GBI Tanah Merah dipenuhi Roh Kudus dan siap untuk diutus. Amin. Terima kasih Bapak. Hambamu berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti memperlengkapi kami. Keluarga besar GBI Tanah Merah, keluarga kami ini Tuhan Yesus yang sudah Engkau persatukan dalam kasih Kristus. Biarlah Tuhan pelayanan kami, pelayanan jemaat berkembang. Banyak jiwa-jiwa Tuhan datang menerima keselamatan-Mu melalui kami keluarga besar GBI Tanah Merah yang sudah menerima firman-Mu Tuhan pada pagi siang ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Biarlah ke depan ini tanda-tanda percaya kepadamu menyertai kami dan oleh roh yang menyala-nyala dari kuasa Roh Kudus mengalir hidup kami, sehingga di mana kaki kami berpijak, di situ kami diberkati dan menjadi berkat. Nama Tuhan Yesus yang permuliakan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.